Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence (AI), kini berkembang menjadi teknologi strategis yang berada di pusat kompetisi global. Sejumlah negara memandang AI bukan hanya sebagai alat inovasi, tetapi juga instrumen geopolitik yang dapat menentukan kekuatan ekonomi, keamanan nasional, dan kedaulatan digital di masa depan. Salah satu pernyataan paling tegas disampaikan Alexander Vedyahin, wakil CEO pertama Sberbank terbesar Rusia yang berevolusi menjadi perusahaan teknologi berbasis AI. Ia menyebut AI kini memiliki nilai strategis yang setara dengan teknologi nuklir, terutama karena dampaknya yang luas terhadap pemerintahan, industri, ekonomi, dan sistem keamanan. Munculnya klub nuklir baru berbasis AI. Dalam wawancara di ajang tahunan AI Journey di Rusia, Vedyahin menyampaikan bahwa dunia kini sedang membentuk apa yang ia sebut sebagai klub nuklir baru, yakni kelompok negara yang memiliki model bahasa besar, Large Language Model (LLM), buatan sendiri. Menurutnya, perbedaan antara negara yang memiliki LLM nasional dan yang tidak, akan sangat menentukan posisi geopolitik dalam beberapa dekade mendatang. AI itu seperti proyek nuklir. Sebuah klub nuklir baru sedang muncul secara global, di mana Anda memiliki model bahasa besar nasional atau tidak, ujar Vedyahin. Ia menambahkan bahwa negara yang dapat mengembangkan LLM secara mandiri akan berada pada posisi strategis, khususnya karena data sensitif pemerintah dan layanan publik tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada model milik negara lain atau korporasi luar negeri. Rusia klaim masuk 7 negara dengan AI nasional. Vedyahin menyebut Rusia berada dalam kelompok kecil negara yang telah membangun AI-nya sendiri. Meski tidak merinci secara eksplisit, kelompok tersebut secara umum diperkirakan mencakup Amerika Serikat, China, Inggris, Uni Eropa, melalui beberapa laboratorium, India, dan Uni Emirat Arab. Namun, ia menekankan bahwa satu model saja tidak cukup. Untuk menjalankan fungsi vital seperti administrasi publik, pendidikan, dan sektor kesehatan, Rusia disebut membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 model mandiri agar dapat menjaga kontinuitas dan keamanan data. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Vladimir Putin yang menegaskan pentingnya kemandirian digital Rusia dan larangan keras mengunggah data negara ke model AI asing. Pemerintah Rusia mendorong percepatan pengembangan model lokal yang dapat bersaing dengan teknologi dari Amerika Serikat dan China. Sberbank dan Yandex memimpin pengembangan AI Rusia. Perkembangan AI Rusia dipimpin 2 perusahaan besar, Sberbank dan Yandex. Keduanya menangani proyek nasional untuk mempercepat lompatan teknologi dan memperkecil kesenjangan dengan negara-negara yang lebih maju. Sberbank mengklaim model terbaru mereka, GigaChat 2 Max, memiliki kemampuan setara ChatGPT 4.0. Sementara versi GigaChat Ultra Preview disebut mendekati kemampuan ChatGPT 5.0. Perusahaan itu juga berencana membuka sebagian teknologinya sebagai open source agar dapat dimanfaatkan sektor komersial dan lembaga riset. Meski demikian, klaim tersebut masih menjadi pernyataan sepihak dari perusahaan dan belum diverifikasi secara independen oleh lembaga internasional. Tantangan besar akibat sanksi dan infrastruktur komputasi. Vedyahin mengakui bahwa Rusia menghadapi tantangan besar dalam pengembangan AI, terutama akibat sanksi teknologi yang membatasi akses terhadap perangkat komputasi canggih seperti GPU kelas atas dan server berbasis akselerator. Ia memperkirakan Amerika Serikat dan China telah berada 6 hingga 9 bulan lebih maju dalam pengembangan model AI. Gap ini dinilai signifikan mengingat kecepatan evolusi AI yang sangat cepat. Dalam perlombaan ini, setiap hari berarti. Namun mereka yang belum mulai, tertinggal jauh lebih dari sehari setiap harinya. Bagi yang baru ingin bergabung sekarang, biayanya akan sangat besar, hampir mustahil, katanya. Selain teknologi, tantangan besar lain adalah konsumsi energi. Menurut Vedyahin, untuk memenuhi kebutuhan komputasi AI selama 16 tahun ke depan, Rusia perlu menambah investasi sekitar 40 triliun rubel untuk pembangkitan listrik dan sekitar 5 triliun rubel untuk jaringan distribusinya. Hal itu menunjukkan bahwa AI bukan hanya soal model, melainkan juga infrastruktur gaya baru yang memerlukan energi besar dan investasi jangka panjang. Peringatan soal hype dan risiko investasi besar. Meskipun pertumbuhan teknologi AI sangat cepat, Vedyahin mengingatkan adanya risiko overinvestment. Menurutnya, banyak negara maupun perusahaan terpancing oleh antusiasme berlebihan sehingga membangun infrastruktur besar tanpa melihat kebutuhan jangka panjang atau dampak ekonomi yang real. Ia menyebut bahwa imbal hasil investasi AI tidak selalu langsung terlihat. Beberapa proyek AI membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memberikan manfaat konkret bagi industri atau publik. Oleh karena itu, ia mendorong pendekatan yang lebih berhati-hati dan mempertimbangkan biaya energi, keberlanjutan infrastruktur, serta dampak sosial dari implementasi AI. Terobosan berikutnya di dunia AI. Menurut analisis Vedyahin,
Lompatan besar berikutnya dalam dunia AI kemungkinan akan datang dari perubahan arsitektur model. Saat ini, hampir seluruh model besar dunia menggunakan arsitektur transformer. Namun, ia menyebut kemungkinan inovasi yang tidak lagi bergantung pada struktur tersebut seperti langkah perusahaan Cina DeepSeek pada 2024 yang memperkenalkan model efisiensi tinggi dengan pendekatan berbeda. Inovasi-inovasi semacam ini diperkirakan akan mempercepat persaingan global dan memaksa negara serta perusahaan beradaptasi lebih cepat.